Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel KinKay17. Nah, di video pertemuan ke-6 ini saya akan coba membahas tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP ini adalah yang biasa digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah kebalikannya gitu ya, yang disusun dalam format horizontal. Oke. Nah, di sini juga rekan-rekan bisa membuat dulu tabelnya. Kita samakan dulu agar nanti kita bisa coba bareng-bareng di rumah seperti itu ya. Oke. Nah, sebelumnya di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang left, mid dan juga right. Di sini kita akan coba gunakan kembali dengan penggabungan if ya. Nah, di sini nomor 1 kita langsung saja untuk sel golongan, yaitu untuk mencari golongan diambil dari nick dengan mengambil 3 digit posisi paling kiri. Nah, berarti kita menggunakan rumus left. Nah, tapi di sini ketentuannya jika 101 maka golongannya D, berikut ke bawahnya 104 golongannya adalah 2A. Nah, di sini kita langsung saja masukkan rumusnya dengan if left. Klik dulu nicknya, kita samakan dulu 3 karakter pertamanya apakah sama dengan 101. Nah, kalau misalkan sama, true-nya apa? Berarti golongannya adalah 2D. Nah, lalu kalau untuk false-nya berarti itu kondisi yang kedua. Nah, kita samakan dulu dengan 102. Nah, kita samakan lagi. Nah, jadi di sini untuk mengambil karakter posisi paling kiri itu berarti kita menggunakan left ya. Kalau misalkan tengah itu mid, kalau kanan itu right. Seperti itu. Nah, ini kita samakan. Jika sama dengan 102 maka golongannya adalah 2C, seperti itu. Lalu kondisi yang ketiga, jika sama dengan 103 maka golongannya adalah 2B. Oke, yang terakhir kondisi keempat, jika sama dengan 104 maka golongannya adalah 2A. Oke. Nah, jika keempat kondisi itu tidak ada yang sama, tidak ada 101, tidak ada 102, tidak ada 103, 104, maka false-nya itu kode misalkan kode kosong ya. Jadi misalkan kodenya tidak sama berarti jawabannya adalah itu. Nah, seperti ini. Nah, itu yang di atas di formula bar kan bisa lihat rumusnya. Oke, kita coba lagi nih sekali lagi. Nah, kita cari dulu karakternya yang paling kiri 3 digit, kita samakan dulu. Oke, sama dengan 101. Nah, maka golongannya adalah 2D. Oke, jika sama dengan 103 maka golongannya adalah 2B. Oke, nah ini yang terakhir ya. Jika kondisinya tidak ada yang sama gitu ya, maka kode kosong. Nah, di sini juga kita perhatikan pas di akhirnya
untuk tutup kurungnya gitu ya, harus sama dengan yang di awal. Misalnya di awalnya buka kurungnya ada 5, berarti di akhirnya juga ada 5. Nah, selanjutnya tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, seperti itu, jadi nanti akan otomatis menyesuaikan ya. Oke, selanjutnya, nah untuk keterangan diperoleh menggunakan tabel VLOOKUP dari tabel status perkawinan. Nah, di sini rekan-rekan membuat dulu tabel status perkawinan yang dimana SN itu nikah gitu ya, lalu BN itu belum. Nah, statusnya seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan juga kita beri nama dulu ya. Kemarin di video sebelumnya di pengenalan kalau nggak salah gitu ya, ada tentang memberi nama pada sebuah range. Nah, seperti ini kita beri nama dulu agar nanti ketika kita membutuhkan datanya, kita tinggal panggil saja namanya. Oke, kita langsung saja di sini menggunakan rumus VLOOKUP ya. Oke. Status berarti ke 2. Nah, seperti ini. Kita coba lagi sekali lagi. VLOOKUP karena vertikal ya. Statusnya, lalu range-nya. Oke, lalu kolom indeksnya ke berapa? Nah, ini kedua ya. Yang SN itu kolom indeks ke-1, yang nikah itu kolom indeks kedua, baris kedua. Kolom. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi gitu dalam penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita akan ke tabel gaji. Silakan rekan-rekan juga buat, lalu diberikan nama juga untuk range-nya biar nanti kita dalam pengambilan datanya mudah. Oke, kita beri nama golongan. Oke. Nah, selanjutnya kita coba isi di sel G6 ya untuk pokok. Nah, di sini kita menggunakan lookup karena horizontal. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Lookup value-nya yang mana? Berarti yang golongan. Nah, yang itu kita samakan dengan tabel array, yaitu golongan. Nah, lalu kolom indeksnya yang kedua untuk true-nya. False. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan diklik yang golongan. Kalau jangan diklik yang status karena pasti tidak ditemukan gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi lookup. Lalu kita klik golongannya karena di tabel golongan gaji juga ada golongan gitu ya. Kecuali kalau di tabel golongan gaji ada status, maka dikliknya status seperti itu. Oke, nah dari sini tinggal kita drag saja. Dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, selanjutnya di sini ada tunjangan. Tunjangan diperoleh melalui fungsi VLOOKUP dengan mengacu pada tabel tunjangan. Gabungkanlah fungsi VLOOKUP tersebut dengan fungsi if untuk memisahkan status nikah atau belum. Nah, di sini kita menggabungkan ya rumus if dengan VLOOKUP seperti itu. Dimana tunjangan ini untuk yang nikah gitu ya, golongan A-nya berapa, untuk yang belum nikah golongan A-nya berapa. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Oke, if. Nah, kita samakan dulu keterangannya. Untuk yang nikah dulu ya, karena di sini ada dua kondisi, yang nikah dan yang belum. Kita samakan dulu. Nah, jika
Andi ini keterangannya nikah sama dengan nikah, maka value true-nya kita ke VLOOKUP. Lookup value-nya berarti yang golongan, karena di sini di tabel tunjangan kita menggunakannya golongan. Gitu ya. Oke, sebentar. Kita belum memberikan range ya, nama range di sini kita beri nama dulu tunjangan. Oke. Oke, kita samakan dulu keterangannya nikah atau belum. Oke, di sini tunjangan barisnya kedua, karena untuk nikah ini kita menggunakan kolom indeks yang kedua. Kalau misalkan yang belum, berarti kolom indeks yang ketiga. Oke, kita if lagi, if yang kedua. Jika keterangannya belum sama dengan belum, nah di sini maka ketentuannya VLOOKUP. Lookup value-nya atau golongannya gitu ya. Nah, kalau indeksnya baru yang kedua ini adalah yang ketiga. Nah, kalau yang nikah berarti itu kalau indeksnya kedua, kalau yang belum berarti itu yang ketiga. Seperti itu. Oke, false keterangannya kalau misalnya. Oke, kita coba enter. Sebentar, error ya. Ntar ada yang salah kayaknya. Oke, kalau misalkan menggunakan rumus if yang bercabang ini memang kita harus fokus ya. Karena saking banyaknya rumus kita kadang suka ada yang terlewat atau misalkan ada yang salah. Oke. Kita coba analisa dulu salahnya di mana. Oh, ternyata di sini nih. Kita mengambilnya harusnya golongan, jangan status, karena yang di tabel tunjangan itu kita menggunakan golongan. Makanya tadi tidak ditemukan ya. Nah, seperti ini. Salah tadi salah mengklik selnya yang harusnya golongan, saya malah mengklik status. Akhirnya tidak sinkron dengan tabelnya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. If, nah di sini kita samakan dulu keterangannya untuk atas nama Andi. Nah, kalau misalkan sama dengan nikah, nah maka VLOOKUP kita gunakan tabel golongan, karena yang di tabel tunjangan ini adalah golongan. Nah, kolom indeksnya kita yang kedua, karena untuk nikah ini memang kolom indeksnya nomor 2. False. Nah, lalu kondisi yang kedua, jika keterangannya belum sama dengan belum gitu ya. Nah, di sini sama dengan belum, maka true-nya VLOOKUP
Nah, kita gunakan yang golongan berarti D6. Nah, lalu tabel arraynya, tunjangan, lalu kolom indeksnya ini yang ketiga. Kalau tadi yang kedua, kalau sekarang yang ketiga. Karena untuk belum ini kolom indeksnya memang yang ketiga, kolom ketiga gitu ya. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi ya. If kita samakan dulu, jika sudah nikah maka true. Kita ambil VLOOKUP. Nah, ini kondisi benarnya. Lalu klik golongannya, lalu tabelnya, kolomnya kedua false. Nah, kondisi kedua, jika keterangannya sama dengan belum, maka VLOOKUP, kita klik golongannya berarti D7, tunjangan 3, kolom indeksnya false. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita drag saja. Oke. Nah, untuk gaji bersih ini gampang ya. Di video pertama kita ada sum dan juga beberapa aritmatika dari mulai pengurangan, pertambahan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita tinggal menggunakan sum saja dari pokok dan tunjangan. Nah, jadi ini adalah gaji bersihnya untuk setiap karyawan. Oh ya, dan ini di samping ada tabel jumlah orang untuk golongan 2A, 2B, 2C, dan 2D gitu ya. Nah, di sini kita coba menggunakan rumus CONIF untuk menghitung berapa sih yang golongannya itu 2A gitu ya. Kita blok dulu. Nah, range-nya, lalu kriterianya apa yang kita inginkan, yaitu 2A. Tutup kurung. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk golongan 2A ini ada 4 orang. Gitu ya. Boleh rekan-rekan menghitung yang ada di tabel golongan gitu ya, pasti ada 4. Lalu untuk 2B, CONIF, kita blok range-nya. Nah, di sini kita cari kriterianya apa, yaitu yang 2B. Nah, itu ada 5 orang. Oke, lalu untuk CONIF kita blok lagi range-nya. Kita cari kriterianya untuk 2C. Oke, jadi di sini menghitung data sesuai dengan karakter yang kita inginkan ya. Oke. Kriteria yang inginkan adalah 2D. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk gaji bersih, kita akan menghitung gaji bersih per golongan. Untuk 2A berapa, 2B berapa, sampai dengan 2D. Menggunakan rumus sum if. Kita blok dulu golongannya. Jangan sampai salah kita memblok status ya, ini nanti nggak akan sinkron. Nah, di sini kriterianya 2A, lalu sum range, yaitu gaji bersih. Jadi nanti akan menghitung berapa sih biaya gaji bersih gitu ya untuk golongan 2A. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan rumus atau simbol absolut ya untuk mengunci rumus. Nah, nanti tinggal kita drag saja ke samping agar rumusnya terkunci, tinggal ganti karakternya saja. Di video sebelumnya sudah coba saya bahas ya tentang simbol absolut ini atau karakter absolut. Oke, nah di sini kita tinggal ganti 2B, ini 2C, nah lalu yang ini adalah 2D. Oke, nah jadi ini adalah jumlah orang dan gaji bersihnya gitu ya untuk setiap golongan dari 2A sampai dengan 2D. Oke. Nah, jadi itu rekan-rekan untuk video pertemuan 6 ini. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba di rumah gitu ya. Karena kalau misalkan kita terbiasa pasti bisa. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.